beberapa juga orang Kokoda atau orang Papua itu dalam relasi ekonomi itu mereka cukup akur. Beberapa orang Kokoda bekerja bekerja misalnya menjadi buruh atau kuli dengan orang-orang Bugis di sana. Dan ketika saya bertanya kenapa tidak memilih sesama orang Papua, dia menganggap bahwa orang Bugis yang dianggap sebagai bos itu cukup mengerti dengan kondisi, bukan hanya kondisi ekonomi mereka, tapi kondisi yang lain sebagainya. Misalnya ketika ada anaknya sakit, itu orang Bugis menurut mereka sangat perhatian, dan dia seringkali mengajak atau meminta anak-anak Kokoda yang sakit itu berobat ke rumah sakit, dan seluruh biaya pengobatannya dibiayai oleh orang Bugis. Ini di luar dari gaji, jadi gaji lain. Dan ketika dia menghadapi sakit itu juga lain. Jadi dalam hal ini saya melihat bahwa relasi sosial antara orang Papua, dalam hal ini Kokoda, dengan pendatang itu, dalam hal ini misalnya migran Bugis Makassar, itu tidak ada masalah. Sejauh yang saya amati mereka akur-akur saja. Begitupun dalam hal toleransi. Ketika ada misalnya orang Kokoda Kristen lagi Natalan misalnya, orang-orang Kokoda Muslim atau orang Bugis Islam itu tetap mengucapkan selamat Natal sambil memberikan hadiah, misalnya semacam parcel dan lain sebagainya. Lain halnya Faisal, peneliti Litbang Agama Makassar, menceritakan hasil riset penelitiannya di daerah Tanah Toraja yang mayoritas pemeluk agamanya adalah non-muslim. Sangat menghargai keberagaman budaya dan kerukunan umat beragama, khususnya pemeluk agama Islam. Kami melakukan riset di Kabupaten Tanah Toraja. Kabupaten Tanah Toraja ini kita kenal sebagai wilayah yang mayoritas penduduknya dihuni oleh penduduk beragama Kristen ya. Islam sendiri di sana itu menempati urutan ketiga, dan mayoritas mereka berada di perkotaan atau tempat-tempat yang cukup ramai ya, ibu kota kecamatan. Kemudian berada di selatan yang berbatasan langsung dengan daerah Nrekang. Bagi masyarakat Toraja yang non-muslim ini, mereka mempunyai cara sendiri untuk memperlakukan saudaranya yang muslim dalam hal perlakuannya terhadap penghormatannya terhadap keberadaan ajaran agama Islam itu. Misalnya dalam ketika melakukan acara-acara adat, misalnya rambu solo atau rambu tuka, itu mereka memisahkan antara makanan yang halal dikonsumsi oleh orang muslim maupun yang tidak halal bagi mereka ya. Jadi karena mereka mempunyai jaringan keluarga yang bukan hanya beragama Kristen, tetapi juga yang beragama Muslim, tentu mereka menyiapkan juga makanan halal bagian Muslim ini. Bagian Muslim ini tentu dilakukan pemotongan menggunakan sesuai syariat Islam ya. Jadi mereka memanggil imam, kemudian dilakukan pemotongan hewan yang halal dikonsumsi. Misalnya sapi kan tetap halal bagi orang Muslim meskipun pelaksana kegiatannya itu Kristen. Tapi karena untuk menghormati umat Islam, mereka memotong sapi itu dengan menggunakan imam-imam atau guru syara atau mungkin ustadz yang ada di lokasi tersebut untuk menghargai ajaran agama Islam itu. Selama ini kita tahu Toraja cukup bagus dalam hal menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, bentuk-bentuk perlakuan mereka terhadap yang non seagama juga berlaku dalam hal misalnya pembangunan masjid atau gereja.
Saya melakukan riset di sebuah desa yang bernama Gresik di Lembang Gandam Batu Silanan atau Kecamatan Gandam Batu Silanan di selatan Toraja. Dia berbatasan langsung dengan Nrekang. Di lokasi tersebut setidaknya terdapat 35% orang Muslim. Sisanya itu adalah Kristen dan Katolik. Ada juga penganut Alukta ya. Itu biasanya dia terdaftar dalam KTP sebagai Hindu, tapi sebenarnya penganut Aluktodolo. Nah, di tempat itu mereka punya rumah ibadah yang berdampingan dengan antara yang berbeda agama ya. Yang masjid ada berdampingan dengan gereja Protestan, gereja Kristen. Nah, dalam hal pembangunannya juga mereka saling membantu dalam, misalnya ada yang menyumbang bahan material, kemudian ada juga yang menyumbang tenaga. Nah, pada saat peresmian juga sebuah masjid misalnya mereka akan mengundang tokoh-tokoh agama yang non Muslim. Dari Kristen ada banyak yang datang, kemudian ada banyak pendeta, selain itu juga tokoh-tokoh adat dari setempat itu juga mereka datang dan mereka berbaur satu sama lain. Nah, begitu juga ketika peresmian gereja misalnya, mereka juga mengundang yang Muslim untuk datang, dan di tempat itu juga disiapkan makanan halal bagi mereka yang Muslim ini. Saya kira itu bisa menjadi sebuah contoh bagi kerukunan umat beragama di Indonesia ini, bahwasanya ada sebuah tempat di Sulawesi Selatan ini yang mempraktikkan kerukunan dengan caranya sendiri dan cukup terjalin keharmonisan di antara mereka. Dari hasil penelitian kerukunan umat beragama di Indonesia Timur menunjukkan dari beberapa komunitas yang diteliti oleh peneliti Litbang Agama Makassar, jelas terlihat kerukunan beragama sangat baik dan tulus serta saling menghargai satu sama lain. Selain itu, para penganut agama tertentu tidak sekedar menoleransi keberadaan penganut agama lain, tetapi juga berinteraksi secara aktif satu sama lain dan saling menghargai antar umat beragama. Dari gambaran hasil penelitian bahwa kerukunan beragama yang tulus dipengaruhi oleh kearifan lokal, adat dan tradisi, serta ingatan akan sejarah.